Elektabilitas Prabowo Anies terjun bebas, Ganjar meroket, capres rasis harus kalah. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwar.com. Menarik melihat elektabilitas capres di tahun 2024. Meski tahun ini baru masuk pertengahan 2020, artinya masih ada sekitar 3,5 tahun lagi minimal untuk para kandidat capres di Indonesia bisa menjual program, kinerja, rekam jejak, ayat atau bahkan mayat. Mereka sebetulnya masih punya waktu panjang, dan survei-survei saat ini pun sepertinya masih terlalu jauh, memproyeksikan sesuatu yang masih panjang dan bisa berubah dengan sangat cair. Fluktuasinya masih terlalu tinggi untuk menyimpulkan elektabilitas di tahun 2020 untuk 2024. Tapi dari sini kita melihat ada yang menarik. Jokowi secara konstitusional tidak bisa lagi masuk ke bursa Capres 2024 karena aturan UU yang saat ini sah dalam negara demokrasi Indonesia yang kita cintai ini. Seorang presiden menurut peraturan di negara ini hanya bisa menjabat maksimal 2 periode pemerintahan. Dalam hal ini, Joko Widodo sudah mentok karir politiknya sebagai presiden di tahun 2024. Lantaran dia sudah 2 kali 1 periode memimpin bangsa ini. Sudah 10 tahun ia menjadi panglima tertinggi di negara ini. Kalau UU Presiden tidak diubah, maka Jokowi akan selesai di 2024. Lantas siapa yang melanjutkannya? Siapa yang menjadi penerusnya? Siapa yang akan melanjutkan visi Indonesia Maju Jilid 3 di dalam pemerintahan selanjutnya? Dari survei yang ada, dan menurut saya masih bisa berubah karena bahkan kemungkinan berbalik, Anies dan Prabowo itu terjun bebas tanpa parasut. Elektabilitas mereka hancur lebur berantakan. Prabowo kacau karena dia dianggap pembelot, Anies terjun lebih dalam lagi karena dia nggak bisa kerja. Sedangkan Ganjar Pranowo naik melesat seperti roket yang akan siap mengorbit di ruang angkasa, menjadi presiden yang disegani masyarakat. Warga Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang sangat banyak bisa tertib dan menjalankan arahan pemerintah dalam menangkal COVID-19. Ganjar Pranowo menjalankan banyak sekali kebijakan yang merakyat, populis, dan tidak punya kepentingan apapun. Karena sebagai kader banteng, Ganjar dibentuk untuk menjadi selfless, tidak mementingkan citra diri seperti manusia keturunan Yaman, bermarga Baswedan itu. Lihatlah Anies dan Novel. Kedua orang ini kan sukanya pencitraan murahan. Beda dengan Ganjar Pranowo. Nama belakang O dari Ganjar Pranowo ini menjadi salah satu pertanda baik bahwa penerus bangsa ini berakhiran O, kecuali Prabowo Subianto ya. Dia nggak bisa jadi capres dan nggak boleh jadi presiden. Kenapa? Karena dia banyak kekurangan. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Ganjar Pranowo pun ada kekurangan. Tapi di dalam manusia yang ada kekurangan, kita harus cari yang paling sedikit kekurangannya. Ganjar Pranowo adalah salah satu kandidat terbaik bagi bangsa ini. Kenapa harus dimulai dari 2020? Karena mau tak mau harus diakui bahwa Ganjar Pranowo ini belum layak dikenal oleh orang-orang di Indonesia. Ganjar Pranowo ini ngetop di Jawa. Sebetulnya sudah cukup kalau ngetop di Jawa, karena 70 hingga 80% warga Indonesia bermukim di Jawa. Tapi kita harus singkirkan Jawa Barat yang intoleran dan menjadi kandang PKS. Maka sebetulnya secara hitung-hitungan distribusi matematika, Ganjar masih belum aman. Maka dia harus berstrategi dan para kader banteng dan mendukung NKRI yang mau tidak mau negara ini jatuh di tangan HTI. Harus bergandengan tangan, lepaskan semua kepentingan partai tertentu. Partai-partai yang nasionalis harus bersatu padu untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Karena secara realita, dia adalah sosok yang paling mumpuni dan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya tidak mudah sampai sulit. Ini adalah bukti kinerja yang bisa kita banggakan dan Ganjar munculkan dalam kampanye-kampanye luar biasanya. Ganjar Pranowo tentunya bisa lepas dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Saya percaya bahwa Ganjar Pranowo bisa lebih maju dari Jokowi, karena saya bukan tipe orang yang melakukan deifikasi kepada salah satu sosok. Tapi kalau saya mendukung, ya saya nggak akan cabut dukungan saya kepada Jokowi sampai kapanpun. Yang pasti Indonesia butuh sosok Ganjar, yang bisa membangun Indonesia lebih hebat lagi. Kenapa saya katakan lebih hebat? Karena praktis. Ganjar Pranowo ini sosok punya musuh. Musuhnya pun sungkan terhadap dia. Semoga saja tidak difitnah keji seperti Jokowi yang keturunan PKI gitu ya. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel